Ini adalah tanah kami. Pulau yang memiliki keagungan alam yang luar biasa dengan pantai yang indah. Membentang besar dari rawa, padang, dan sungai melalui hutan lebat. Hutan hujan tropis terbesar yang tersisa. Rumah bagi berbagai flora dan fauna yang paling penting dan paling indah di dunia. Alam bawah laut terbaik di dunia. Menjadi tujuan wisata utama para turis mancanegara. Wilayah Indonesia paling timur, salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas 319.000 km persegi. Terdiri dari 2 provinsi dengan populasi 3,5 juta jiwa. Kontribusi masyarakat Papua terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terwujud pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saya anak sulung dari peserta Sumpah Pemuda. Ayah saya namanya Pore Ohe. Ayah saya asli pulau di Danau Sentani. Melalui undangan dari Sultan Tidore. Orang tua saya dilibatkan dalam kelompok Yong Ambon itu sebagai salah satu pemuda yang mewakili seluruh pemuda di tanah Papua. Negara mengucapkan terima kasih kepada Pore Ohe dan Aitai Karubaba sebagai pelaku sejarah Sumpah Pemuda dan perjuangan rakyat Papua untuk persatuan Indonesia. Juga terhadap ratusan orang Papua yang ikut terjun dalam operasi Trikora. Komando ini memang seluruh anak bangsa yang kelahiran Papua bergerak, punya kelompok-kelompok yang disebut Gerakan Merah Putih untuk lawan penjajah itu. Terdapat lebih dari 250 suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Selamat siang. Kita dari mana? Kami dari Duka. Kita ini dari Kebun, tapi tidak tahu ini. Terbukti memang bahwa bahasa Indonesia menjadi lingua franca, bahasa pemersatu di tanah Papua. Nama satu meninggal, karena kami dari Duka. Dan dengan resolusi PBB nomor 2504, Papua dinyatakan menjadi Provinsi Indonesia. Dan bagaimana keadaan Papua kini? Indonesia telah membangun berbagai infrastruktur yang memadai untuk menunjang pertumbuhan kualitas kehidupan. Untuk panjang landasan 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Rata-rata pergerakan setiap hari sekitar 160 sampai 180 take off dan landing. Hampir 70% melayani penerbangan kargo ke Wamena. Dan sisanya itu untuk melayani penerbangan penumpang dan sisanya lagi untuk melayani bandara remote. Pelabuhan laut merupakan pintu gerbang suatu perekonomian dari suatu provinsi. Kunjungan peti kemas di Pelabuhan Jayapura tahun 2011 mencapai 54.000 teus. 2014 menjadi 81.000 teus. Masuknya berbagai macam waralaba nasional maupun internasional ke seluruh pelosok Papua. Kemudahan penggunaan alat elektronik dan sarana telekomunikasi. Penyediaan prasarana pembangkit tenaga listrik.
Pembangunan jalan yang tidak ada nilai ekonominya bertujuan untuk mengurai daerah-daerah pemukiman pedalaman yang terisolasi. Fasilitas pendidikan hingga perguruan tinggi. Uncen sendiri sampai dengan tahun 2015 itu sudah meluluskan 56.000 lulusan sejak berdiri tahun 1962. Indonesia memilih Noella sang juara. Saya Noella Elizabeth Mikeli Auparai. Saya pemenang Indonesian Idol 2014. Saya berasal dari Wamena. Mari kita terbang melihat kampung halaman saya. Wamena adalah sebuah distrik di Kabupaten Jayawijaya. Terletak di Lembah Balim yang dialiri Sungai Balim pada ketinggian 1.800 meter. Selamat datang di Wamena, dan ini adalah tanah kelahiran saya. Ini adalah perkampungan asli di Wamena. Mereka menamakan tempat tinggalnya adalah Honai. Dan ini adalah pasar tradisional yang lazim dilihat di kota-kota seluruh Papua. Waktu itu saya ikut mikrokampung asli Papua, itu udah kasih kita modal 3 juta. Selama tahun 2003 sampai sekarang, hasil pasar ini saya sudah beli tanah dan saya punya nona masih kuliah semester 5 hasil jualan ini. Warga negara Papua Nugini juga datang berbelanja berbagai kebutuhan di tanah Papua karena lebih ekonomis. My name is Enes Sulbo. I come from Butung village in Papua New Guinea. I came here to provide wheelbarrow service, loading cargos. We can buy from the cheapest price we can afford. Their rice, goods, food stuffs are cheaper. Few stationaries are much cheaper. Because stuffs in Indonesia are very cheap than here. Slowly ada di you can sell them in PNG. Kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha terbuka luas. Karena negara menjamin keamanan di seluruh pelosok tanah Papua. I don't think the environment was actually that unsafe. In general, it's safe for me as a worker. Dengan pemberian hak untuk mengelola sendiri tanah Papua dan proteksi terhadap hegemoni globalisasi ataupun migranisasi sebagai satu fenomena dialektika peradaban, maka diberikan prioritas bagi orang asli Papua untuk menempati segala sendi kehidupan, baik di pemerintahan maupun di swasta. Pekerjaan saya sebagai PIC atau teknisi maintenance. Saya sudah bekerja selama 3 tahun. Saya berasal dari Serui. Sebagai salah satu karyawan Papua, saya melihat bahwa di sini sangat membuka peluang bagi seluruh masyarakat Papua untuk bisa bersama-sama bekerja di perusahaan ini. Hampir 5 tahun bekerja di Pelabuhan Jayapura. Saya ingin sekali membuktikan orang Papua itu sudah berkembang dan maju, siap bekerja di mana saja. Saya telah bekerja di tambang bawah tanah ini selama 10 tahun. Pada dasarnya sebagai pekerja Papua, kami diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya karena perusahaan ini menyiapkan tempat-tempat pelatihan, pendidikan, kursus, training untuk meningkatkan skill dan kompetensi yang dibutuhkan. Saya dosen Fakultas Teknik Uncen dan saat ini dipercayakan oleh teman-teman untuk menjabat sebagai dekan periode 2012-2016. Saya berasal dari Biak, Papua. Posisi saya saat ini adalah Vice President untuk Underground Mine Operation. Pemerintah memberikan kesempatan dan kesempatan itu terbuka sebesar-besarnya. Tinggal apa kita mau untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik dan kita harus menggunakan itu semaksimal mungkin. Yang termarginalkan hanyalah orang-orang yang malas dan yang tidak mau berusaha. Siapa yang berkeringat barulah dia memperoleh rezeki ya. Kerja itu mesti dipahami juga sebagai anugerah Allah yang dijemput. Tidak hanya duduk bermalas-malasan. Dan satu kelemahan Papua di sini ada yang susah, ada yang berhasil, tapi ujung-ujungnya lari ke minuman keras. Masalah minuman keras yang begitu besar, kayaknya banyak yang merusak generasi mudanya, kemudian pelacuran dan sebagainya, dan juga terjadi kerusakan lingkungan. Namun setelah 7 dekade Indonesia merdeka, apa yang terjadi dengan Papua? Dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, Indonesia telah mengucurkan dana sebesar 53 triliun sejak tahun 2002. 42,5 triliun lebih untuk Papua. Belum untuk Papua Barat.
11,3 triliun. Dan 2015 ini menjadi 39 triliun uang yang dari APBN ke Papua. Bahkan, alokasi APBN untuk Papua dan Papua Barat mencapai lebih dari 200 triliun hanya dalam 5 tahun terakhir ini. Namun, mengapa dana sebesar ini tidak dapat mensejahterakan orang asli Papua yang berjumlah hanya 3 juta? Bahkan, lebih dari 30% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Negeri ini, negeri tercinta ini kaya raya. Tapi kenapa kita masih miskin? Ini juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Ada apa gitu ya? Papua sendiri kita lihat begitu besar uang yang diberikan. Tapi ternyata hasilnya belum bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Ya, berarti ini ada yang tidak beres. Karena banyak sekali keluhan masyarakat, terutama di Papua. Ini ada banyak kasus korupsi, kok dibiarkan saja. Uang begitu banyak, uang yang dari Pemda, dari LPMK, bahkan dari Freeport pun. Tapi tidak jelas uang itu dipakai, salah manage, salah pakai sampai tidak kelihatan. Penataan kota yang bagus yang seharusnya terjadi, tidak terjadi di sini. Kota yang penuh dengan sampah, debu, jalan berlubang, apa semua, pokoknya kacau balau. Fasilitas-fasilitas umum seperti sarana olahraga sama sekali tidak ada. Daerah ini, masyarakatnya sebagai kabupaten penghasil masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itu yang orang pertanyakan, salahnya di mana? Kenaikan APBD Papua yang terutama didominasi oleh kenaikan dana otonomi khusus, tapi tidak disertai dengan perkembangan yang signifikan dari indikator kesejahteraan rakyatnya, itu mencurigakan. Karena kalau itu tidak ada, ataupun kalau ada tapi tidak bagus, kemungkinan besar dananya dikorupsi. Otonomi khusus itu kan Papua sama Aceh, tapi yang di Papua ini itu yang saya bilang 20%, berarti 10% yang sampai ke masyarakat. 10%-nya di mana? Itu yang harus diperjelas. Provinsi, kabupaten harus ikut terlibat, tidak semena-mena menyalahkan pemerintah pusat. Karena saya yakin pemerintah pusat dalam belaitnya, dalam policy makingnya sudah banyak memberikan kewenangan pada daerah. Tinggal daerah bagaimana mengolahnya. Dengan pimpinan pemerintahan dan pejabat daerah yang sudah merupakan putra daerah, disayangkan belum mampu mensejahterakan masyarakatnya, walaupun begitu besar dana yang dikucurkan. Karena manajemennya tidak tepat. Semasa saya gubernur dari 98 sampai 2000, selama 2 tahun itu saya sempat membuat sekolah SD di seluruh Papua itu gratis. Padahal seluruh provinsi pada saat itu uangnya hanya 850 miliar. Nah, sekarang dengan uang hampir 32 triliun nggak bisa, kan aneh. Semua dana terpusat di kabupaten. Mereka perencanaan di belakang meja, hanya membayangkan kampung ini masyarakatnya seperti ini, jadi saya bikin program untuk membantu mereka. Padahal itu bikin hancur mereka. Banyak dana yang dikucurkan, tapi pengelolaan tidak terlalu bagus. Malah jadi masyarakat yang jadi korban. Dari semua kampung, tidak ada kampung yang tidak ada SD. Tapi SMP-nya cuma 2. Kemudian setelah mereka lulus SMP, SMA-nya cuma 1. Keadaan serupa itu identik dengan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Papua. Bahwa pemerintah pusat telah memberikan dana yang sangat-sangat luar biasa. Masih banyak tidak nyambungnya antara uang yang masuk dengan kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Kami melihat ada yang salah urus di Papua. Pemimpin yang ada di Papua nampaknya masih belum cukup mampu mengelola otonomi khusus ini dengan baik. Bagaimana dengan 1% dana kompensasi PT Freeport yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun? Waktu itu Pak Moffett serahkan kepada masyarakat dana hibah. Dan waktu itu ada 7 suku. Kamume, Kamoro, Moni, Me, Dani, Damal, Duga. Nah, waktu itu dibentuk Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya. 98 sampai 2000 audit no opinion juga. Dana keluar banyak tapi laporan pertanggungjawaban tidak ada. Bahkan banyak catatan yang tidak jelas. Sebenarnya manfaatnya besar, tapi ada banyak orang yang hancur dengan dana ini. Jadi mereka terima dan sudah. Banyak yang bersenang-senang dengan minum, mabuk dan segala macam. Jadi tidak tahu pakai uang. Nah, ini masalah. Benarkah pemimpin daerah lebih banyak di Jakarta ketimbang di Papua? Ini yang saya tegas pada disiplin. Ini yang sekarang kami siapkan tuh absen elektrik. Siapa, datang jam berapa, kerja apa.
kembali pulang jam berapa. Karena penilaian sekarang penilaian berbasis kinerja. Disayangkan di tanah Papua masih suka terjadi insiden dengan polisi atau tentara. Namun hal itu akan selalu terjadi dimanapun di dunia ini apabila ada orang-orang yang tidak berhak menggunakan senjata melakukan intimidasi, kerusuhan, dan perusakan. Buat saya, menjadi Indonesia sudah final. Sama-sama bisa menghadapi globalisasi. Tetapi orang Samaria ini mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Untuk itu, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap belajar memperbaiki diri. Setiap perjalanan panjang harus diisi dengan langkah-langkah kecil. Teman-teman yang belum berhasil, jangan patah semangat. Di Papua masih banyak pekerjaan lagi. Kalau kita mau bekerja keras, kita mau berjuang, pasti kita akan dapat. Jangan kita terlalu malas, terus kita harus taat aturan, disiplin, jujur dalam bekerja, setia terhadap pekerjaan, tepat waktu. Jangan bermalas-malas untuk mencari nafkah karena berkat itu ada di tanah Papua. Papua sebagai provinsi dengan wilayah yang paling luas, ke depan ini akan banyak membutuhkan tenaga kerja dalam bidang teknik untuk membangun infrastruktur. Kalau kita di Papua tidak melihat peluang ini, maka di kemudian hari tenaga-tenaga teknik dari luar akan menguasai prospek di Papua. Yang penting bahwa kita menyukai pekerjaan kita disiplin, kerja keras, dan mau melakukan yang terbaik. Kepada kaum muda di seluruh Indonesia, mari kita merapatkan barisan, singkirkan mari untuk membangun negeri ini dalam kebersamaan. Generasi muda seluruh Indonesia harus meyakini bahwa kita harus bisa menghindari diri dari alkohol. Semua itu dimulai dengan langkah kecil. A big step start from a small step. Nama saya Richard Minggue, saya dari Sentani. Di sini saya ambil jurusan fisika. Nama saya Aprilia Buano, saya dari Sentani. Di sini saya ambil jurusan kesehatan lingkungan. Nama saya Belit Simbang, saya dari Biak Papua. Di sini saya mengambil jurusan computer science. Nama saya Pascal Sapari, saya dari Manokwari, asal Waropen. Saya di sini ambil computer engineering. Nama saya Brenda Rumwaropen, asal dari Biak, ambil environmental studies di Kalsel. Berikan kontribusi dalam bentuk apapun yang kamu bisa. Tetap kritis terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan daerah. Sehingga tanah Papua menjadi rumah yang makmur, sejahtera, dan masa depan kehidupan yang baik dengan semangat ingin maju. Hak suara ada di tangan kita. Jadi, pilih pemimpin daerah yang akan mensejahterakan rakyat Papua. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Ini kontribusi kami. Bagaimana dengan Anda?